Assalamualaikum sahabat Ukadi Islami. Hasan bin Hani Al-Hakami, begitulah nama asli dari seorang yang sering kita dengar dengan sebutan Abu Nawas. Abu Nawas lahir di tahun 145 Hijriah. Beliau lahir di Persia, tepatnya di kota Ahvaz. Ayahnya bernama Hani Al-Hakam, yang berasal dari Arab, dan seorang prajurit pasukan Khalifah Marwan bin Muhammad, yang merupakan Khalifah Umayyah terakhir di Damaskus. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Abu Nawas adalah salah satu penyair yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah yang paling terkenal. Syairnya juga dipenuhi dengan rangkaian kata-kata indah, sehingga membuatnya sangat terkenal dan menjadikannya tumaraja sekaligus penyair di kalangan kerajaan. Abu Nawas mendapatkan posisi penting di istana Khalifah Abbasiyah Harun Ar-Rasyid. Namun Abu Nawas beberapa kali dipenjara oleh utusan Raja Harun Ar-Rasyid karena syairnya kerap mengkritik kerajaan. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi syair yang religius. Syairnya pada saat itu dipenuhi dengan makna pengingat dosa dan kematian. Salah satunya syair yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan mungkin ada yang sudah hafal. Selain penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok pemikir dan sosok penghibur bagi Raja Harun Ar-Rasyid di saat beliau dihadapi dengan masalah yang rumit. Termasuk juga kisah saat Abu Nawas menyuruh Khalifah Harun Ar-Rasyid mencari telur unta. Memang sangat aneh dan tak masuk akal di pikiran kita jika Abu Nawas menyuruh Khalifah untuk mencari telur unta. Namun begitulah kejadiannya. Bagaimana kisah lengkapnya, simak ulasan berikut ini hanya di channel Ukadi Islami. Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini. Insya Allah bermanfaat. Suatu hari, Khalifah Harun Ar-Rasyid menderita penyakit yang cukup aneh. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk menggerakkan badannya. Tubuhnya terasa pegal dan kaku. Khalifah juga merasa berkurangnya selera makan dan minumnya. Ia pun kemudian mengundang para tabib untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun hasilnya tidak satu pun tabib yang beliau undang mampu mengobatinya. Akhirnya seperti biasa, Khalifah membuat sayembara dengan memberikan hadiah yang fantastis. Banyak tabib-tabib hebat pada saat itu yang mengikuti sayembara tersebut. Namun hasilnya tidak seorang pun dapat mengobati penyakit Khalifah. Khalifah tetap merasakan sakit di tubuhnya. Pada saat itu juga sang Khalifah merasa khawatir akan penyakitnya yang hingga saat ini belum kunjung sembuh. Ia merasa bagaimana nasibnya jika tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya pada saat itu. Di saat yang bersamaan, Abu Nawas yang mendengar berita bahwa Khalifah telah sakit dan tak kunjung sembuh, Abu Nawas pun datang ingin menjenguknya. Ia juga menyatakan ingin mengikuti sayembara. Mendengar pernyataan dari Abu Nawas tersebut, Khalifah tampak tercengang dan berkata, "Kamu bukan tabib, bagaimana kamu bisa menyembuhkanku?" "Yang mulia, janganlah paduka melihat penampilanku, tapi bagaimana hasil dari cara pengobatanku nanti," ucap Abu Nawas dengan mantap. Akhirnya Abu Nawas pun diterima untuk mengikuti sayembara. Sesaat setelah Abu Nawas mencalonkan sebagai pengikut sayembara, Khalifah dan Abu Nawas terlihat membincangkan sesuatu hal yang serius. "Penyakit yang paduka rasakan itu gampang sekali obatnya," ujar Abu Nawas. Tentu pernyataan itu membuat Khalifah kaget. Obat yang cocok untuk penyakit yang paduka derita adalah telur unta. "Maka carilah telur unta di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang dan juga ia ingin penyakitnya segera sembuh, Khalifah lalu pergi bersama pengawalnya mencari telur unta. Ia berjalan dari istana dan berkeliling ke seluruh pelosok pasar yang ada di kota Baghdad. Namun hasilnya tidak satu pun mereka menemukan telur unta. Karena begitu semangatnya agar penyakitnya segera sembuh,
Khalifah terus mencari telur unta sampai ke ujung kota Baghdad. Khalifah tidak mempedulikan seberapa lama dirinya berjalan. Sampai-sampai pengawal yang menemaninya merasa kelelahan, namun Khalifah tetap bersemangat mencarinya. Di saat sedang seriusnya beliau mencari telur unta, terlintas di pikirannya, di mana aku akan mendapatkan telur unta itu? Mungkin Abu Nawas mengerjaiku. Di saat tubuhnya mulai kelelahan, tiba-tiba Khalifah berjumpa dengan seorang kakek. Ia kemudian mencoba bertanya kepadanya, apakah kakek tahu di mana yang menjual telur unta? Mendengar pertanyaan itu, sambil tersenyum si kakek pun berkata, ini pertanyaan yang lucu, wahai Khalifah. Sampai ke ujung dunia pun engkau berjalan, engkau tidak mendapatkan telur unta. Dan satu lagi yang perlu Khalifah tahu, setiap hewan yang mempunyai daun telinga, mereka melahirkan bukan bertelur. Mendengar penjelasan dari si kakek tadi, Khalifah kaget dan langsung ingin pulang untuk menghukum Abu Nawas. Dirinya baru sadar kalau ternyata Abu Nawas sedang mempermainkannya. Keesokan harinya Abu Nawas langsung disuruh menghadap ke hadapan sang Khalifah. Ketika Abu Nawas duduk di hadapannya, Khalifah berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang sangat marah, hai Abu Nawas, beraninya engkau mengerjaiku. Sesuai dengan kesepakatan yang telah saya buat dalam sayembara ini, bahwa aku akan menghukummu karena kamu telah membohongiku. Mana ada unta bertelur? Namun Abu Nawas tidak terlihat gelisah sedikit pun dari raut wajahnya karena telah membohongi Khalifah. Malahan ia tampak tenang, dan ia juga dapat memberi pernyataan lain atas apa yang telah ia lakukan. Tunggu dulu Baginda, engkau tunda dulu untuk menghukumku. Hamba ingin bertanya tentang kondisi tubuh Baginda saat ini, kata Abu Nawas. Setelah kemarin aku berjalan mencari telur unta, aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit lagi seperti kemarin. Suhu badanku pun mulai turun, jawab Khalifah. Jadi sekarang sudah jelas Baginda telah sehat kembali, jawab Abu Nawas. Khalifah kemudian tersadar, dan akhirnya beliau pun mengakui kehebatan Abu Nawas. Perjalanan panjang yang dilakukan oleh Khalifah membuatnya sehat kembali. Aliran darahnya yang beku menjadi lancar kembali. Lalu Khalifah berkata lagi kepada Abu Nawas, memang sangat benar, aku selama ini sering di kamar dan jarang bergerak. Aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkanku sakit. Begitulah sedikit kisah kecerdikan pemikiran Abu Nawas yang terlihat konyol dan tak masuk di akal. Namun di balik itu semua, penyakit yang telah Allah turunkan kepada seseorang tentu ada obatnya. Kecerdikan Abu Nawas hanya sebatas ilmu yang Allah titipkan padanya. Penyakit yang diderita oleh Khalifah tidak akan sembuh jika Allah tidak menghendakinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.